Halo nakama, dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di Abimanyu 06 Channel. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, mohon untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Pada kali ini kita akan membahas beberapa hal menarik di One Piece, yaitu tentang dokter yang berada di dunia One Piece. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Dunia One Piece adalah dunia yang tidak hanya pertarungan epik antar bajak laut yang dapat kita lihat. Kita juga melihat bagaimana tentang warisan, tekad, dan mimpi menjadi hal yang keren yang udah suguhkan kepada para fans. Kita pun sering kali melihat sisi lain dari dunia tersebut. Misalnya, kita melihat ada berbagai karakter cerdas dan ahli dalam bidang-bidang tertentu yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia One Piece. Contoh nyatanya dari hal ini adalah para peneliti di Ohara atau para ahli cuaca di Wataria. Namun selain mereka, kita juga tentu mengetahui para dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa orang-orang. Dengan cerita yang menarik dan unik, para dokter di seri ini pun memiliki keunikan sendiri. Berikut adalah beberapa dokter kuat di dunia One Piece yang diketahui. Yang pertama, Dr. Hiluluk. Dr. Hiluluk merupakan sosok dokter yang berjasa besar bagi Chopper. Dia merupakan mentor sekaligus ayah bagi Chopper. Mereka memiliki ikatan yang sangat dekat satu sama lain. Meskipun tidak jarang mereka juga saling adu argumen. Mereka berdua tetap saling peduli satu sama lain. Seperti ketika Chopper mengetahui penyakit yang menggerogoti tubuh dari Hiluluk, Chopper pun berusaha untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit mengerikan tersebut. Hiluluk merupakan orang yang mendukung Chopper untuk menjadi dokter, dan dia juga yang kemudian mengajarkan banyak hal kepada Chopper tentang medis dan kesehatan. Meskipun Chopper juga lebih sering menghabiskan waktu bersama Kureha, tapi Chopper mengakui Hiluluk sebagai dokter paling hebat di seluruh dunia. Dan penduduk di Pulau Drum mengakui kehebatan Hiluluk. Naegtin merupakan dokter dari bajak laut Brandy World. Karakter Naegtin mirip seperti dokter Kureha, di mana usia sebenarnya dari dokter Naegtin sudah sangat tua. Namun karena obat dan ramuan yang dia minum, pada akhirnya membuat dia bisa menjadi muda kembali untuk sementara waktu. Selain dokter yang hebat, Naegtin juga terbukti adalah petarung yang cukup kuat. Itu dibuktikan dari movie 3D 2 Years. Kemudian, dokter selanjutnya adalah Dotsuki. Dotsuki merupakan salah satu anggota dari kelompok bajak laut Blackbird, sekaligus juga menjadi sosok yang masih misterius. Menurutnya, dia memiliki sebuah penyakit kronis yang membuat dia kehilangan sebagian besar energinya. Karena itulah, dia tidak mampu untuk berjalan dengan jarak yang jauh tanpa adanya bantuan. Ini alasan mengapa Dotsuki memiliki kuda yang selalu dia andalkan, Stronger. Yang menarik adalah Dotsuki merupakan sosok yang berbeda dari kebanyakan dokter, di mana dia justru memiliki niatan jahat. Dia selalu berusaha untuk menghabisi nyawa orang lain. Contoh nyatanya adalah bagaimana Dotsuki memiliki sekeranjang apel yang dimana sebagian dari apel tersebut akan meledak ketika termakan. Sayangnya kita masih belum tahu seberapa besar kekuatan dan juga kemampuan medis dari Dotsuki ini. Kemudian selanjutnya adalah The 100 MDS. The 100 MDS bukanlah satu orang dokter saja, melainkan sekelompok dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka memiliki satu misi utama, yaitu membuat Wapol tetap hidup dan menjaga kesehatan Wapol. Dengan begitu, dia akan tetap bisa memakan apapun yang dia inginkan. Kerajaan Sakura merupakan surga bagi para dokter atau berbagai tenaga medis yang ada di dunia One Piece. Ketika Wapol menjadi takut atau paranoid tentang kesehatannya sendiri, dia pun mulai mengumpulkan berbagai tenaga medis profesional dan berpengalaman. Wapol menamakan tim medis ini sebagai The 100 MDS. Berkat adanya tenaga medis ini, Wapol pun bisa terus bertarung melawan Luffy karena kemampuan penyembuhan mereka yang sangat dahsyat. Selanjutnya adalah Dr. Crocus. Tidak banyak memang informasi yang bisa kita ketahui tentang sosok Dr. Crocus selain informasi dulu dia adalah dokter di kapal Oro Jackson, kapal milik Goldie Roger. Kita juga tidak tahu apa saja kekuatan atau kemampuan dari Crocus. Selain memiliki kecerdasan dalam hal medis, salah satu bukti nyata dari kehebatannya sebagai dokter
adalah Roger sampai rela menghabiskan waktunya untuk menemukan Krokus. Berkat bantuan dan kemampuan dari Krokus, Roger akhirnya bisa sedikit menahan lebih lama penyakit yang menyerang tubuhnya. Dan dengan Roger yang berhasil menahan rasa sakit tersebut, dia pun akhirnya berhasil pergi menuju Laugtel. Kemudian dokter selanjutnya adalah Marco. Marco de Ponix merupakan alumni dari Divisi 1 Bajak Laut Shirohige. Marco memiliki beberapa peran penting selama dia bergabung di kelompok bajak laut Shirohige. Di awal-awal bergabungnya Marco dengan Shirohige, dia hanyalah kru biasa. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun kemudian naik pangkat menjadi wakil kapten atau Divisi 1. Baru di Arch Wano ini kita kemudian mengetahui fakta lain tentang Marco, bahwa sebenarnya dia juga merupakan dokter di kapal tersebut. Marco merupakan dokter di kapal Shirohige. Memang masuk akal. Hal ini karena kemampuan buah iblis miliknya. Selain karena kemampuan medisnya, berkat buah iblis miliknya, dia mampu menyembuhkan berbagai penyakit ataupun luka. Hal ini bisa kita lihat ketika dia berusaha menyembuhkan luka Nekomamushi atau ketika memperlambat efek racun Ice Demon milik Queen. Kemudian selanjutnya adalah Law. Trafalgar di Waterloo merupakan salah satu dari aliansi Luffy. Tidak perlu kita ragukan lagi bahwa Law merupakan dokter bedah paling ahli dan paling jenius dalam cerita One Piece. Semua kemampuan tersebut berkat buah iblis OP-OP Nomi yang dia konsumsi. Tidak ada satupun operasi yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan yang paling gila adalah memungkinkan dia sendiri kini menjadi sosok yang kekal berkat buah iblis tersebut. Berkat kemampuan medisnya, dia berhasil menyelamatkan nyawa Luffy setelah perang di Marineford selesai. Selain dari segi medis, Law juga memiliki kecerdasan dari sisi lainnya, yaitu dalam hal menyusun strategi. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Hogback. Dr. Hogback juga merupakan salah satu dokter jenius dalam cerita One Piece. Dia merupakan sosok dokter yang ahli dalam membangkitkan kembali mereka yang sudah mati. Hogback dahulunya bekerja sebagai bawahan dari Gecko Moria, mantan salah satu dari 7 penguasa lautan alias Shikibukai. Dialah yang membangun ribuan pasukan zombie Moria, serta sosok yang membangkitkan kembali Oars. Dari segi kekuatan fisik, sosok Hogback memang tidak terlalu kuat. Bahkan dia juga tidak memiliki kemampuan bertarung. Kemudian selanjutnya adalah Tony Chopper. Tony Chopper atau Chopper adalah seorang dokter handal dan telah berkali-kali menyelamatkan anggota topi jerami saat mereka mengalami luka atau sakit parah. Hal ini terbukti saat dia berhasil menyelamatkan Luffy dari racun mengerikan di penjara Udon. Sebelumnya dia juga sudah sangat sering menyelamatkan nyawa Sanji yang kehilangan banyak darah akibat mimisan. Meskipun pengetahuan medis Chopper awalnya tidak terlalu luas, namun pasca time skip, dia sudah berubah menjadi sosok yang jenius. Dalam pertempuran di Onigashima sendiri, Queen bahkan terheran-heran dengan Chopper yang mampu memahami dan mengetahui berbagai hal medis yang rumit. Chopper bisa berubah wujud menjadi monster rusa dengan menggunakan bantuan pil buatannya sendiri. Kecerdasan Chopper sebagai dokter pasca time skip benar-benar berkembang pesat. Misalnya, bagaimana efek dari pil monster bisa menjadi jauh lebih lama. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Kureha. Dr. Kureha merupakan salah satu orang yang memiliki usia panjang di wilayah Pulau Drum atau Pulau Sakura. Dia adalah dokter yang selalu menjadi andalan di pulau bersalju itu. Dr. Kureha merupakan salah satu orang yang mendukung Chopper untuk menjadi dokter, dan dia juga merupakan orang yang membujuk Chopper untuk bergabung bersama Luffy. Karena penampilan dan usianya yang panjang, penduduk di pulau tersebut seringkali menganggap Kureha adalah penyihir. Usia Dr. Kureha sendiri diperkirakan adalah 141 tahun. Baiklah, sekian pembahasan dari dokter-dokter yang berada di dunia One Piece yang kami ketahui. Jika ada informasi lebih lanjut akan kami upload di video selanjutnya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.